Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah bukakan kita pintu-pintu kebaikannya. Kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, melaksanakan fardu maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan isya. Namun antara kedua waktu ini kita manfaatkan untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita dilakukan dengan keikhlasan, semoga nantinya kita mendapatkan balasan. Karena amalan yang akan dihitung oleh Allah bila mana dikerjakan atas dasar lillah dan ketika mengikuti contoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, panutan kita di dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kembali kita bersama kitab Tafsir As-Sa'di, Tafsir Abdurrahman As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Naam. Kita akan membahas surat Quraisy ya. Setelah kita membahas surat Al-Fil, masuk kepada surat Quraisy. Quraisy artinya apa? Suku ya. Salah satu suku kabilah besar ya yang dikenal dengan Quraisy. Nah, para ulama menyebutkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, yang mana surat Quraisy ini masih terikat kait kuat dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Fil. Artinya Al-Fil apa? Gajah. Siapa yang tahu kaitan antara surat ini dengan surat yang sebelumnya? Sebelum kita jelaskan, mungkin ada yang sudah membaca. Ada yang tahu jemaah? Kedua surat ini masih ada kaitan kata para ulama. Ya, kaitannya di mana? Kaitannya adalah Allah Subhanahu wa taala sama-sama memberikan kemuliaan kepada Baitillahil Haram. Yang pertama, Allah jaga dia dari orang-orang yang ingin merusaknya. Nah, kaitan dengan bangsa Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah jaga mereka dikarenakan keberadaan Baitullah. Sebagian mengatakan sangat erat kaitannya. Bahkan surat Quraisy ini merupakan lanjutan penjelasan dari surat Al-Fil. Di dalam surat Al-Fil Allah gambarkan
ya bagaimana penjagaan Allah terhadap Baitullah. Ya. Mereka yang datang dari Yaman dengan bala tentara yang kuat dan lengkap ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah berkehendak menjaga kota Mekah karena keberadaan Baitullahnya. Nah, bangsa Quraisy tinggal di sana. Bangsa Quraisy hidup di sana. Dan Allah muliakan mereka dikarenakan keberadaan Baitullah. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada suku yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan sharih seperti ini kecuali suku Quraisy. Bahkan Allah sebutkan salah satu nama dari nama suratnya. Dari yang 114 itu, maka salah satu surat Quraisy merupakan ya dari 114 tersebut. Oke ya, baik. Apa yang Allah ceritakan di sini? Allah ingin menceritakan tentang kebiasaan mereka. Allah ingin menceritakan tentang kebesaran mereka. Bangsa Quraisy. Sehingga Allah katakan li'ila fi Quraisyin. Dijelaskan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilaf itu kebiasaan. Karena kebiasaan mereka bangsa Quraisy. Nah, apa kebiasaannya? Allah sebutkan nih kebiasaan mereka ini. Kebiasaan mereka ini, mereka adalah orang-orang para pedagang yang berdagang melintasi gurun pasir yang tandus. Ya. Mereka ini para pedagang-pedagang handal. Kalau ingin berdagang, berajalah kepada orang Quraisy. Ya. Pedagang-pedagang hebat. Allah Subhanahu wa taala katakan ila fihim. Kemana kebiasaan dagang mereka itu? Kebiasaan mereka di dalam berdagang rihlatas syita'i was-saif. Ada dua musim. Kebiasaan mereka berdagang itu ada dua musim. As-syita musim dingin. Kemana mereka berdagang musim dingin? Ke Eropa. Kemana mereka berdagang? Ke Yaman. Membeli hasil rempah-rempah di sana yang datang dari Teluk Persia sampai di situ, lalu dibawa oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy ke kota Mekah. Musim dingin mereka, ya arah dagang mereka itu ke Yaman. Adapun as-saif itu musim panas. Cuman dua musim di sana, musim dingin, musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas mereka ke Syam mengambil dan membeli hasil-hasil pertanian, kemudian dibawa ke kota Mekah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini kebiasaan bangsa Quraisy. Jadi rihlah mereka ini perdagangan. Mereka berdagang handal. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan di antara ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini, mereka Allah jaga dari gangguan selama perjalanan dagang mereka. Jadi bentuk kasih sayang Allah ke bangsa Quraisy, mereka Allah jaga dari orang-orang yang ingin mengganggu dalam perjalanan. Ya kalau dulu tahu kita perjalanannya pakai apa? Dulu onta, terus ya kuda, mungkin keledai, iya kan? Tidak ada mobil hari itu, tidak ada kereta api. Tapi mereka, masya Allah, tabarakallah, gurun pasir tandus yang panas itu mereka lewati. Mereka lewati. Mereka berdagang, ya. Dan ini adalah gambaran kebiasaan bangsa Quraisy yang mereka ini handal di dalam berdagang. Maka di sini Syekh mengatakan qala katsirun minal mufassirin innal jar wal majrur muta'alliq bis surah allati qablaha liila fi Quraisy. Di sini
maka ada kaitan dengan surat yang sebelumnya. Fa'alna ma fa'alna bi ashabil fili li ajli Quraisy wa amnihim. Kami berikan kehancuran, ya, hukuman kepada para, ya, pengendara gajah, bala tentara yang datang dari kota Yaman, li ajli Quraisyin, untuk menjaga kebesaran dan bangsaku Quraisy dan keamanan mereka. Memang Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, Baitullahil Haram, dan kemudian Allah jaga mereka bangsa Quraisy. Karena kalau seandainya mereka masuk, habis bangsa Quraisy dan habis pula Baitullahil Haram. Allah jaga kebesaran mereka karena keberadaan Baitullahil Haram di sana. Wa istiqamati masalihihim wa intizami rihlatihim fi asy-syita'i lil Yaman wa fi as-sayfi lis-Syam li ajli tijarati wal makasib. Nah, kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala jaga selamatkan kota Mekah, dan itu adalah untuk keselamatan, kemaslahatan mereka bangsa Quraisy, dan agar teraturnya rihlah mereka, ya, dengan baik, aman dalam perjalanan untuk sebuah usaha at-tijarah, itu perdagangan. Jadi kalau bicara dagang, bukan kita berkiblatnya ke Cina, ya, tapi subhanallah mereka jauh, ya, sebelum mereka bangsa Quraisy telah hebat berdagang, ya kan? Kalau di Sumatera siapa? Nah, suku Minang jago berdagang. Kalau orang kita Kampar nih jago menghabiskan barang. Gitu ya? Jago menghabiskan barang, gitu ya. Taib. Jadi mereka ini subhanallah punya kelebihan. Allah sebutkan itu. Allah sebutkan mereka salah satu kehandalan mereka adalah berdagang. Nah ini subhanallah dagang. Kalau kita buka sedikit pembahasan tentang at-tijarah, memang disitulah kunci kekayaan. Kalau ingin kaya maka berdagang. Artinya apa? Bukan jaminan orang berdagang kaya, bukan. Tapi 99% pintu rezeki itu Allah Subhanahu wa taala bukakan dalam perdagangan. Apa saja? Orang Rumbio ini banyak orang berdagang. Ya kan, banyak yang kaya. Makanya masjid selesai dengan cepat. Nah, oleh karenanya kita subhanallah kalau ingin menambah penghasilan, maka di perdagangan itulah, ya, di perdagangan, ya, perdagangan barang bisa, ya, berupa banyak hal, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka rihlah yang nyaman, tidak ada gangguan, Allah berikan bentuk penjagaan mereka, memuliakan mereka itu di dalam perjalanan. Allah jadikan, sebagian mufassirin mengatakan Allah jadikan di hati orang-orang yang jahat itu takut untuk mengganggu mereka bangsa Quraisy. Bagaimana? Nikmat bukan itu? Nikmat sekali, Pak. Allah jadikan hati mereka yang ingin mengganggu itu tidak pengen mengganggu mereka. Perjalanan panjang mereka selamat. Tidak ada orang yang merampok di jalan, tidak ada orang yang begal, tidak. Allah jaga mereka. Dan ini salah satu bentuk kemuliaan, ya, kehormatan yang Allah berikan kepada mereka, ya, sehingga mereka perdagangannya itu banyak, ya, mendapatkan keuntungan. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu Allah telah memberikan kepada mereka keselamatan. Allah berikan kepada mereka kemudahan di dalam rihlah perdagangan, maka wujudkan kesyukuran kepada Allah dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Cara bersyukur yang paling tinggi kepada Allah, mentaatinya. Cara bersyukur yang paling baik kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syukur lisan, alhamdulillah. Syukur harta kita keluarkan. Syukur kita di dalam nikmat-nikmat Allah yang paling tinggi, kita gunakan anggota tubuh kita untuk tunduk dan patuh beribadah kepadanya. Falyabudu rabba hadzal bait.
Ya, maka sembahlah ya pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan walihada amarahumullah bisyukur. Kalau Allah sudah bukakan pintu-pintu dagang ikhwatal kiram, pintu-pintu usaha kepada kita, pintu-pintu rezeki, maka cara kita mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Beribadah. Jadi bentuk kesyukuran yang paling baik adalah beribadah. Maka ikhwah yang pedagang di sini, ketika Allah bukakan pintu-pintu rezeki, maka jam salat, ya kan? Jangan lalai salat, karena itulah salah satu bentuk cara kita bersyukur kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Walihada amarahumullahu bisyukur. Allah berikan kepada mereka perintah untuk bersyukur, ya, liwahiduhu, agar kalian menyembah dan mengesahkan Allah. Itu saja yang diminta Allah kepada kita, agar kita ya beribadah kepadanya, mengesahkannya, wa yukhlisu lahul ibadah, dan mengikhlaskan seluruh apa yang kita kerjakan lillah. Ya. Okay. Syukur atas nikmat-nikmat Allah ini ya ibadah. Ibadah itulah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Salat kita. Banyak orang yang usaha bekerja tapi subhanallah lupa kewajiban yang paling utama karena pekerjaannya itu. Padahal dia meminta kepada yang maha kaya dan maha kuasa, tapi perintahnya diabaikan dan tidak dipedulikan. Terkadang kita sibuk dalam bekerja, mencari nafkah, ibadah itu tidak menjadi hal yang penting. Padahal yang kita cari itu adalah dari yang memberi rezeki kita, yang kita sembah itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, Allah kemudian menyebutkan, di samping Allah sebutkan kehebatan mereka bangsa Quraisy, maka kemudian Allah ingatkan mereka tentang satu nikmat atau dua nikmat, ya, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka dari kelaparan, yang telah memberikan mereka, ya, di sini fa raqada ar-rizqa bil amn min al-khauf min akbarin ni'amid dunyawiyah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ada dua nikmat, yang nikmat dunia yang paling besar. Di antara nikmat dunia yang paling besar adalah nikmat pertama rezeki, yang kedua nikmat apa? Keamanan. Banyaknya duit, banyak uang, banyak rezeki, ndak aman, enak? Ndak. Jangan aman, tak ada uang, enak? Galak-galak apa, tanggung je nampaknya, ya kan? Ndak juga enak. Makanya bila mana Allah berikan kepada kita dua hal ini, maka kata Syekh Sa'di, min akbarin ni'amid dunyawiyah al-mujibah li syukrillahi ta'ala, adalah nikmat rezeki dan nikmat keamanan. Nikmat kita tinggal aman, tidak ada orang yang meneror, tidak ada orang yang datang semena-mena ke rumah kita mengambil barang kita, tidak. Alhamdulillah, kita hidup nyaman, kita hidup tentram, kita hidup berukun, ya, nikmat yang luar biasa, ya, nikmat yang sangat indah, nikmat yang sangat tinggi, yang wajib kita syukuri bersama. Maka di sini Allah sebutkan dua nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama, yaitu nikmat di mana Allah mencukupkan kita bisa makan dan bisa lepas dari kelaparan. Lihatlah saudara kita, ya, yang kedua nikmat ini tidak ada sama mereka di Palestina, ya kan? Nikmat hidup tidak dapat, rezeki mau minum aja susah, apalagi makan. Nikmat tempat tinggal terancam setiap hari, ya. Kita lihat bagaimana saudara kita di sana tinggal di tempat yang tidak layak, kemudian susah untuk makan dan minum. Kedua nikmat ini ada pada kita, maka wajib untuk kita syukuri. Hadirkan ikhwatal kiram Allah dalam diri kita. Ya, di bangsa Quraisy juga Allah berikan kepada mereka kekayaan melimpah ruah.
Ya kan? Kemudian Allah berikan keamanan mereka. Tidak ada orang yang, makanya di antara kenikmatan kota Mekah itu ikhwatul kiram, tidak dijajah, tidak ada dijajah. Jepang tidak masuk ke sana, ya kan? Belanda tidak masuk. Allah jaga, Allah berikan, maka Allah ingatkan nikmat itu kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah berikan kepada mereka rezeki sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang lapar. Maka subhanallah, kalau kita lihat di antara kebiasaan mereka bangsa Quraisy, mereka ini dermawan kepada tamu-tamu Allah yang datang, khususnya ya bangsa Quraisy ini, mereka menjamu, memberikan minuman, memberikan makanan. Itu udah biasa sejak zaman dahulu, Pak. Udah biasa, mereka ini dermawannya bukan main. Disebutkan ya, kebiasaan mereka ini luar biasa. Kalau tamu-tamu Allah datang, mereka berikan itu semua. Maka hari ini pun diikuti oleh kerajaan Arab Saudi. Mereka bagi makanan, minuman ya secara gratis, berikan kebutuhan-kebutuhan para jemaah. Bahkan orang-orang yang sakit jemaah haji ya di masa itu ya, mereka berikan, dirawat di seluruh rumah sakit yang ada di Mekah, di Jeddah, di Madinah, itu secara gratis. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minuman maka dicukupkan. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka ya. Apalagi melayani Al-Haramain, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan kenyamanan para jemaah, ya kan? Kalau sempatlah orang Indonesia yang mengurus Masjidil Haram kan pernah diusulkan dulu ya. Kan kalau bisa dua tanah suci itu dikelola secara pernah baca enggak berita dulu? Dikelola secara internasional, giliran maksudnya. Nah, kalau sempat orang Indonesia punya giliran menjaga Masjidil Haram, mati lampu tawi. Karena sudah biasa mati lampu. Ya. Maka ini kelebihan yang Allah berikan ke Masjidil Haram, kepada kerajaan Arab Saudi. Ya kan? Jangan dikira itu mudah kelihatannya, tapi biaya yang dikeluarkan itu ya bahkan jutaan ribuan dolar ya, jutaan dolar yang dikeluarkan. Ya, dan itu biaya bukan sedikit. Biaya yang bukan sedikit yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Ya, semoga Allah SWT selalu menjaga ya kerajaan ini, dan Allah berikan hidayah kepada para pemimpinnya, dan Allah jadikan keamanan yang ketentraman ya, kedamaian, kesejahteraan di sana. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka Allah ingatkan nikmat di mana Allah selamatkan mereka dari kelaparan, dan Allah jaga mereka dari rasa takut. Ya, rasa takut. Karena rasa takut itu ujian. Allah SWT juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa kami uji kalian ya dengan rasa takut, rasa lapar. Itu sudah ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka mereka Allah selamatkan. Nah, oleh karenanya di sini falakal hamdu wa syukur ala ni'amika adh-dhahira wal batinah. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur atas nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tidak. Oleh karena itu ikhwafillah, ketika kita mendapatkan nikmat harta, maka salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya adalah kita memberikan makan kepada orang yang lapar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ketika ya absus salam ya, mengucapkan salam di antara kebiasaan orang beriman, wa atamat ta'am, dan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia salat malam di saat semua orang tidur. Maka apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bis salam, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka orang yang lapar, tetangganya, kemudian dia dalam keadaan kenyang, bagaimana dalam Islam? Ya, maka orang yang tidur dalam keadaan nyenyak sementara tetangganya, saudaranya dalam keadaan lapar, ini bukanlah sifat yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan
dan memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya. Maka di antara bentuk sedekah yang paling tertinggi adalah suqyal ma, memberikan air minum kepada orang-orang. Ya, maka sedekah air itu bukan ringan, ikhwah. Nabi mengatakan wa afdhalus sadaqah suqyal ma. Di antara sedekah yang paling terbaik itu adalah sedekah air. Kalau kita misalnya berapa nih? Ya 15.000 lah ya Bang ya. 20.000 lah. Kita punya uang 20.000, beli satu kotak taruh di masjid. Diminum oleh para jamaah, diminum oleh kaum muslimin secara umum. Ini luar biasa. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Nabi menyebutkan itu. Di antara sedekah yang paling besar adalah sedekah air. Suqyal ma. Ya. Jangan kita berpikir kita bersedekah kalau sudah kaya, jangan. Karena tidak dituntut kaya dulu baru bersedekah. Bersedekah itu kuncinya adalah iman dan keinginan kita. Imannya ada, keinginannya tinggi, apapun dia akan berikan, tidak menunggu kaya. Karena kalau kaya bukan sedekah namanya, tapi zakat. Ya. Kalau zakat perlu menunggu orang kaya. Khudh min amwalihim, ya, khudh min amwalihim sadaqatan. Ya. Ambil dari harta mereka orang kaya itu sebagai sedekah. Maksudnya di sini apa? Zakat. Kalau orang zakat memang mesti orang kaya karena hartanya sudah memenuhi nisab dan haul sudah tercukupi sudah. Ya, setahun kemudian dia nisabnya sudah mencapai, maka baru dikeluarkan. Tapi sedekah tidak. Sedekah itu berapapun adalah sebuah kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, inilah kisah bangsa Quraisy yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelebihan mereka. Salah satunya adalah berdagang. Berdagang mereka pada dua musim. Musim dingin kemana tadi? Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ya, hanya dua musim di sana ya, musim dingin dan musim panas. Nah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya semata. Makanya sekali lagi pelajaran mahal bagi kita adalah ibadah itu adalah cara bersyukur yang paling tinggi. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah adalah telah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita lanjut kepada surat yang berikutnya, surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un ini masih ada kaitan tentang sifat-sifat sebagai ya orang-orang yang memang di dalam agama ini ada orang-orang yang sifat mereka tidak terpuji. Ya. Di sini Allah katakan langsung ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ternyata ada orang yang mendustai agama ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kalian siapakah orang yang mendustai agama? Masya Allah, dianggap dia pendusta. Dianggap oleh Allah orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini adalah mendustai agamanya. Ya Allah, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Siapa mereka? Orang-orang yang menghardi anak yatim. Di sini Syekh Sa'di mengatakan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din ay bil ba'ts wal jazaa'i fala yu'man ma ja'at bi fala yu'min bima ja'at bihi ar-rusul. Mendustakan agama. Di sini juga disebut mendustakan hari berbangkit, mendustakan balasan, dan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, siapa mereka yang mendustakan hari berbangkit, yang mendustakan hari balasan, mendustakan agama ini? Ya, alladzi yad'ul yatim, yang menghardi anak yatim, yang bersikap kasar kepada mereka, wala yarhamuhu liqasawati qalbihi, dia tidak menyayangi anak yatim dikarenakan hatinya kasar. Hatinya itu tidak ada sedikit pun secerca pun rasa kasih sayang.
Anak yatim anak yang butuh kita sayangi. Anak yatim anak yang sangat sensitif. Makanya Nabi kita alaihissalatu wassalam memberikan kabar gembira kepada siapapun yang memberikan perhatian kepada anak yatim. Ya kan? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Ana wa kafilul yatimi hakadha. Disebutkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Disebutkan ya. Ana wa kafilul yatimi hakadha. Allah tunjukkan, ya, isyaratkan jarinya. Isyaratkan jari jemarinya. Hakadha. Saya dengan orang-orang yang menjaga anak yatim seperti ini dalam surga, dekatnya dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Menjaga anak yatim. Ya. Dan menjaga ibu yatim ada pahala? Ada. Kolak apa ini? Subhanallah, menjaga anak yatim ada pahalanya, juga menjaga ibu yatim pun ada pahala. Ya kan? Nabi SAW menyebutkan ya bahwa di antara orang-orang yang memberikan perhatian as-sa'i alal armalah, orang-orang yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang janda, yang ditinggal, ya janda statusnya, baik itu ya ditinggal oleh suaminya atau dia bercerai hidup, maka kemudian ya seperti orang berjihad di jalan. Lah pernah dengar hadis kan loh? Kalau ada di daerah kita ya silakan. Ya. Dan kata para ulama, sesempurnanya menjaga armala adalah menikahinya. Nah ini, tidak ada yang berani nempaknya, gitu kan? Ya, sempurnanya di dalam berikan perhatian kepada janda adalah menikahinya. Ya. Jangan menikahi janda lo yang di rumah itu kan. Nah, gitu. Ingin hati menyelamatkan janda tapi menjanda pula yang di rumah. Nah, kita bukan itu ya. Ya, maka lihatlah dirinya dan ukur kemampuannya, daripada merusak yang ada, bersabar sajalah, gitu kan? Ya, bersabar. Jangan buka cabang, kantor utama tutui. Kantor cabang dibuka, ya subhanallah, kantor utama tutup. Jangan ya. Ya cukupkanlah kantor utama saja. Ukur diri dan kemampuannya. Kalau tidak, daripada menghancurkan yang sudah ada, bersabar saja, ya, bersabar lebih baik insyaallah taala. Maka oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim itu pahalanya besar, dan orang yang menghardik mereka, maka ini adalah termasuk orang yang mendustai agamanya atau mendustai hari berbangkit, karena ad-din juga ada ditentukan dengan hari berbangkit atau dengan balasan. Oke? Maka oleh karenanya di antara sifat-sifat juga yang mendustai agama itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan hanya merhadi anak yatim, tapi juga tidak ada semangat mendorong untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, di sini wala yahuddu ghairahu, dia tidak mendorong yang lain, tidak semangat untuk memberikan mencukupkan makanan kepada orang miskin. Wa min babi aula annahu bi nafsi la yut'im al miskin. Maka memberikan perhatian kepada anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang miskin itu amal mulia, ikhwatal kiram. Amal mulia. Bantu mereka. Dan kita orang-orang kaya di kampung ini harus bersyukur kepada Allah atas keberadaan orang-orang miskin. Apa kata Nabi SAW? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong Allah karena keberadaan orang-orang lemah di negeri kalian, di sekitar kalian. Ditolong kita oleh Allah karena ada orang lemah.
maka pada rezeki kita itu ada hak mereka, ada hak-hak mereka. Ya, jangan direndahkan mereka, tapi diberikan bantuan kepada mereka. Masuk waktu Isya, ya kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa di antara sifat orang-orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Bahwa di antara keutamaan memberi makan orang miskin adalah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keutamaan yang tinggi, bahkan termasuk amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa ketika ditanya Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ila Allah, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sururun tudkhiluhu fi qulubil muslim, atau sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau berikan kepada seorang muslim. Itu ternyata amal yang sangat luar biasa. Membuat orang bahagia itu adalah berpahala. Membuat orang senang itu adalah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah adalah wa takshifu anhu qurbah, yaitu di mana menghilangkan kesulitan orang. Orang dalam kondisi sulit, kondisi susah, datang dia minta tolong misalnya, atau kita sendiri yang terpanggil untuk menolongnya, dan itu adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takshifu anhu qurba. Yang ketiga, wa taqdi anhu dainan. Yang ketiga di antara amal yang sangat disukai Allah adalah membayarkan hutang saudaranya. Membayarkan hutang saudaranya. Kemudian di antaranya autat rudu anhu ju'an, yaitu mengusir lapar yang ada pada dirinya. Artinya ada orang yang lapar, kemudian kita terpanggil untuk memberikan makan, maka ini adalah salah satu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani khutafidin, maka ini adalah amal yang sangat perlu untuk kita jaga, ya. Perlu kita berikan dalam hidup kita, misalnya memberikan kegembiraan pada orang, ada enggak, dan kapan itu terakhir gitu. Bagaimana hal yang sudah kita lakukan? Apakah membuat orang bersedih lebih banyak atau membuat orang gembira gitu? Jangan-jangan kita ini hadir di tengah-tengah teman kita, sahabat kita, membuat orang selalu bersedih oleh ucapan kita atau sikap kita. Nah, yang kedua adalah di mana kita memberikan makan, kemudian menghilangkan rasa lapar dari saudaranya, kemudian membayarkan hutangnya. Bila ada orang yang berhutang lalu dia datang minta diringankan misalnya, maka kita ringankan. Hal-hal yang seperti itu adalah amal-amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu keadaan orang-orang yang tidak terpuji. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang salat. Nah, bukan orang yang salat celaka, tapi ada sifat-sifat tertentu dia disebut dengan wail, padahal dia salat. Nah, di sini fawailul lil musallin ay al multazimina li iqamatis shalah. Bayangkan Pak, orang-orang yang salat saja, orang-orang yang selalu menjaga salatnya disebut oleh Allah wail, ya. Lakin jangan dulu diberhenti di situ. Masa orang salat celaka? Orang yang seperti apa? Atau orang yang salat seperti apa yang celaka itu? Maka disebutkan oleh Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di sini apa maknanya sahun? Ay mudayyi'una laha, orang-orang yang lalai, orang-orang yang mengulur-ulur waktu sholat, padahal dia bisa melaksanakan di awal sholat. Misalnya ibu-ibu di rumah nih, lebih banyak ketika sholatnya lebih baik di rumahnya, tapi ketika awal azan masuk mungkin masih di dapur atau mungkin masih ada aktivitas, maka dia ulur-ulurlah sholatnya, barangkali sampai sudah akhir waktu sholat itu, baru dia nak sholat. Nah, ini termasuk mudayyi'una laha,
tarikuna liwaktiha, ya, mukhalluna bi arkaniha. Orang-orang yang lalai dengan waktu salat, bahkan orang-orang yang memang meninggalkan salat, atau orang-orang yang tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, tidak menyempurnakan syarat-syaratnya. Ya, salat tapi hanya raga saja yang bergerak, tubuh saja yang rukuk dan sujud, tapi hati entah di mana. Salat iya, tapi kekhusyuan tidak ada. Salat iya, tapi pikiran entah kemana-mana. Nah, ini Allah ingatkan kita, ikhwatal kiram, ternyata fawailul lil musallin al multazimina bis salati walakinnahum, ya, tetapi mereka ini, ya, salat mereka sahun, lalai, ya. Wa hadza li'adam ihtimamihim bi amrillahi haitsu dayya'us shalah. Bentuk mereka tidak memperhatikan perintah Allah, mereka tidak peduli salat. Tak peduli mereka dengan ibadah yang merupakan tiang agama ini. Tak peduli mereka dengan amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah salat kita. Tak ada rasa di hatinya. Bila dia tidak salat, itu dianggap kecil, biasa. Padahal salat adalah tiangnya agama. Bila mana agama ini tidak ada tiangnya, maka roboh. Seperti mana bangunan kita ini, bila mana tidak ada tiang dan pondasinya, maka bangunannya akan runtuh. Islam juga demikian. Bahkan bukan hanya itu, perbedaan kita dengan mereka yang tidak beriman ada pada salat. Maka sebagian ulama mengatakan, apa yang tersisa dari seseorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak salat? Apalagi yang tersisa dari dia? Apa yang tersisa dari seseorang bila mana salat ini tidak dipakai oleh dia? Dianggap sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang nanti bisa dikerjakan ya kapan saja dan seterusnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah bila mana Allah jadikan di hati kita ini ibadah salat itu hal yang sangat agung. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mencontohkan kepada kita, kepada umatnya, bagaimana perhatian terhadap salat. Ya. Bahkan Nabi kita, ya, tetap melaksanakan salat walaupun dalam keadaan kondisi apapun, mengajarkan safar, kan muqim, sakit, dalam keadaan apapun, bahkan dalam kondisi berperang sekalipun tetap salat, tetap salat. Bagaimana kalau dia tidak berperang, dia tidak salat? Bagaimana keadaan dia? Maka apa yang tersisa dari diri seorang mukmin bila mana salat ini tidak lagi dikerjakan sama dia? Bayangkan itu. Tidak ada lagi yang tersisa. Maka orang yang tidak salat, maka termasuk orang yang salat tetapi lalai. Orang yang salat tapi lalai, maka dia termasuk juga orang-orang yang celaka, dan orang-orang celaka di dalam salatnya. Dayya'us salata allati hiya ahammu at-ta'at wasahu an as-salati wallazi yastahiqqu sahibu alladhi yastahiqqu sahibu adh-dham wal-lawm. Orang yang lalai dalam salat, orang yang tidak peduli dengan salat, maka orang ini sangat berhak mendapatkan celaan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amassahu fi salati fa hadha yaqa min kulli ahadin hatta min an-nabi alaihi salatu wassalam. Wa li hadha wasafa Allah haula'i birriya'i wal qaswah. Nah, wa adamir rahmah. Ikhwafillah, kalau lalai dalam salat, kita juga pernah lupa, ya. Bahkan Nabi juga pernah lupa. Tapi ternyata bukan hanya itu saja sifatnya. Nah, sifatnya yang lain Allah sebutkan, alladzina hum yura'un. Mereka ini riya di dalam melakukan salat. Ternyata dia berdiri tegak di saf kaum muslimin bukan untuk Allah. Ingin dipuji dan disanjung orang, ingin dikatakan alim, ingin dikatakan baik dan seterusnya, ingin dikatakan orang yang taat, orang yang
penuh cinta kepada Allah dan seterusnya. Ternyata ya yuraun ay ya'maluna al-a'mal li ajli ria'in nas. Mengerjakan itu untuk dilihat oleh orang. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla dari riya ini. Riya ini subhanallah, di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi kita alaihi wasallam ya, bahwa di hari kiamat kala semua orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ruku' dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang ada yang berusaha ruku' dan sujud tapi tidak bisa, ya, karena rongga atau tulang punggungnya ini menjadi satu ruas, tidak bisa untuk ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Kenapa? Salah satunya ternyata dia di dunia ini selalu melakukan ibadah karena manusia, karena ingin disanjung, karena ingin dipuji, karena dikatakan ini dan itu. Maka hal yang paling berat yang mesti kita terus berjuang untuk kita jaga adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita, ya, dia adalah menjadi kunci diterima atau tidaknya amal ini. Dia akan menjadi kunci di mana kita akan diterima atau ditolaknya kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang-orang yang celaka dalam salat, pertama orang yang sahun, yang kedua orang yang riya. Orang yang riya. Riya adalah syirkul asghar. Riya adalah syirik kecil yang jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Jauhkan kita dari melakukan ibadah bukan untuk disanjung orang. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, ay yamna'una i'ta'as syai'. Jangankan memberi, dia pun melarang, ya kan? Tidak memberi dia bang, melarang pula. Wa yamna'unal ma'un, tidak memberi. Alladzi la yadurru i'ta'ahu ala wajhil 'ariyah wal hiba kalina wadal wal fa'as. Meminjamkan pun tidak dapat. Jangankan memberi, kata Sesadi, terkadang orang meminjamkan pun tak dapat. Di sini meminjamkan seperti ina, ya, bejana, atau misalnya dal, meminjamkan ember saja tidak bisa. Misalnya kata Sesadi, ya, atau meminjamkan yang kita gunakan untuk ya memukul sesuatu, itu pun tidak dapat, katanya. Jangankan memberi, meminjam pun tidak bisa. Bayangkan, ini tidak terpuji dalam agama kita. Orang subhanallah ada yang pelitnya bukan main, ya, pelitnya bukan main. Jangankan memberi, meminjam pun tak ada ruang kepada dia, tidak ada cerita, ya. Mimma jarrat al-'ada bi batlihi was samah bihi fa'ulai li shiddati hirsihim yamna'una lima'un fa kaifa bima wa akthar min. Ya, mereka ambisinya sangat tinggi kepada harta sehingga ia tidak mau memberi. Dia kira di saat dia memberi hartanya akan berkurang. Makanya orang yang memberi, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatan min mal. Secara angka na'am keluar, tapi keberkahannya bertambah. Allah jadikan kebaikan pada yang lain. Mungkin Allah jadikan keluarganya harmonis, anak-anaknya mudah diatur, hati ini cinta kepada kebaikan, mudah kaki melangkahkan menuju rumahnya, mudah diri kita untuk duduk di majlis ilmu seperti ini, mata kita selalu saja ingin rindu kepada Al-Quran. Banyak pak kemudahan, dan itu patut kita timbang, ingat-ingat itu, ya. Dan keberkahan itu bukan hanya pada satu, karena keberkahan itu adalah ziyadata wan numu, bertambah dan berkembang. Banyak kebaikan yang Allah hadirkan pada diri. Makanya kita hidup bukan hanya mencari fulus, bukan hanya mencari rupiah, tapi yang kita cari adalah keberkahan di balik uang yang kita punya. Sedikit barakah lebih baik daripada banyak melalaikan, kata para ulama. Harta sedikit tapi barakah, itu lebih baik dari harta yang banyak tapi menjauhkan dari ketaatan. Kalau banyak mendekatkan, tentu itu lebih baik. Tapi bila mana banyak secara angka
tapi hati kita semakin keras, ya, diri ini semakin jauh, berat melangkah ke rumah Allah. Tak ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, tak ada kesempatan untuk nak mengaji, membaca Al-Quran, bahkan dalam untuk berzikir saja tidak sempat, ya kan? Untuk silaturahmi apalagi, dan seterusnya. Maka tidak kita inginkan harta banyak tapi kita tidak merasakan kenikmatan dari harta itu, tidak inginkan, ya. Maka oleh karenanya jangan sampai karena ambisi kita kepada harta tertutup pintu-pintu kebaikan, ya. Wa fi hadhihi surah al-hasu ala it'amil yatim, it'am liyatimin, ya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk memberi makan kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wat takhdid wat tahdidi ala dzalik, dan kita mendorong, ya, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Mura'atis salat, di dalam ayat ini juga Allah perintahkan kita agar peduli dengan salat, ya. Wal muhafazatu 'alaiha, kita jaga waktu salat berjamaah di rumah Allah, ya. Wa 'ala al-ikhlasi fiha, mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Wa fi sairil a'mal, dan pada seluruh amal-amal, bukan hanya pada salat. Wal hathu 'ala fi'lil ma'ruf, dalam ayat ini juga Allah perintahkan untuk kita mengerjakan kebaikan. Wa badlil amwal khafifa, mengeluarkan harta kita, ka'ariyatil ina, meminjamkan, ya. Di sini bejana, wadal itu ember, wal kitab, mungkin meminjamkan sesuatu seperti kitab, wa nahwi dzalik, lianna Allah taala dzamma man lam yaf'al dzalik wallahu subhanahu wa ta'ala alam, karena orang yang tidak mau melakukan itu tercela di sisi Allah, tercela, ya, tercela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangankan memberi, meminjamkan tak bisa, itu tidaklah menjadi hal yang terpuji. Oleh itu ikhwafillah, di dalam ayat ini sangat banyak pelajaran bagi kita agar kita bisa introspeksi bersama, ya, dan saya mengajak diri saya dan kita semua, ya, maka untuk bisa kita melihat sejauh mana komitmen kita terhadap agama Allah ini, sejauh mana perhatian kita kepada anak yatim. Anak yatim disantuni, diberikan hak mereka. Kaum muslimin datang ke rumah ini, memasukkan ke kotak, ya, infak untuk anak yatim itu dengan tujuan diberikan, didistribusikan segera, jangan ditahan lama, ya, karena mereka butuh makan seperti mana kita butuh. Jangan ditahan, jangan bangga, ya, mengumumkan ratusan juta di papan pengumuman untuk anak yatim, ya. Uang tertahan, anak yatim kelaparan, itu bukan sifat yang terpuji. Pengurus, perhatikan dengan baik ini. Bila mana ada kotak infak untuk anak yatim, segera didistribusikan. Ya, tentu perlu, ya, cara dan strategi, silahkan, tapi jangan menjadi satu kebanggaan mengumpulkan ratusan juta di rekening masjid sementara anak yatim kelaparan, tidak tercukupi kebutuhan mereka. Mereka sangat butuh. Tidak ada orang yang diharapkan kecuali kita yang membantu dan memberikan perhatian kepada mereka. Lalu di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, ya, semangat untuk bisa menegakkan agama kita dan memperhatikan tiang agama kita, yaitu ibadah salat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mudah dan ringan di dalam melakukan kebaikan dan cinta melakukannya, serta kita menikmati, ya, kita nikmati perjuangan membesarkan dan memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, kepada orang yatim, dan kepada siapapun yang membutuhkan, ya. Allahu taala alam. Demikian kajian kita pada maghrib ini. Kita sudah bahas dua surat pendek, ya, surat Quraisy dan surat Al-Ma'un, yang semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa duduk di majelis kita, dan semoga Allah berikan kesehatan kita dan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.